Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pasta, krim, dan jelly. Saya akan menjelaskan tentang pasta. Yang pertama yaitu pengertian pasta. Berdasarkan farmakologi Indonesia, pasta merupakan sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditunjukkan untuk pemakaian topikal. Berdasarkan Formas, pasta adalah sediaan berupa massa lembek yang dimasukkan untuk pemakaian luar. Digunakan sebagai antiseptikum atau pelindung kulit. Jadi, pengertian pasta secara umum, sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditunjukkan untuk pemakaian luar atau topikal. Biasanya dibuat dengan mencampurkan bahan obat yang berbentuk serbuk dalam jumlah besar dengan vaselin atau parafin cair atau dengan bahan dasar tidak berlemak yang dibuat dengan gluserol, mucilago atau sabun. Macam-macam pasta. Yang pertama ada pasta lemak, yaitu pasta yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk. Yang kedua ada pasta kering, yaitu pasta yang beban mengandung lebih atau kurang 60% zat padat atau serbuk. Dan apabila ada tumenol, dia akan menjadi pasta encer, berarti tidak bagus. Yang ketiga ada pasta pendingin, yaitu campuran serbuk, minyak lemak ditambah cairan berair yang dikenal dengan salep 3 darah. Contohnya berupa zinc oksid yang digunakan pada zat aktifnya. Yang keempat ada pasta gigi, yaitu suatu campuran kental yang terdiri dari serbuk, gliserinum yang digunakan untuk membersihkan gigi. Ada karakteristik dari sediaan pasta. Yang pertama, daya absorpsi pasta lebih besar. Yang kedua, sering digunakan untuk mengabsorpsi sekresi cairan sorosal pada tempat pemakaian. Yang ketiga, tidak sesuai dengan bagian tubuh yang berbulu. Yang keempat, mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian luar. Yang kelima, konsistensi lebih kenyal daripada unguentum. Yang keenam, tidak memberikan rasa berminyak seperti unguentum. Yang ketujuh, memiliki persentase bahan padat lebih besar daripada salep yang mengandung bahan serbuk padat antara 40%. Keuntungan dari pasta antara lain ialah yang pertama, pasta dapat mengikat cairan lebih baik daripada unguentum atau salep. Yang selanjutnya, pasta lebih melekat pada kulit. Pasta memiliki sifat melindungi, membentuk lapisan yang dapat menyerap dan menetralkan bahan kimia tertentu yang berbahaya sebelum mencapai permukaan kulit. Sifat ini karena adanya bahan tak terlarut pada formulasi pasta. Yang selanjutnya ialah pasta dapat membentuk lapisan pelindung untuk menutupi luka pada kulit serta mencegah luka yang lebih parah dari kulit yang tergores. Selanjutnya ialah pasta memiliki kemampuan menyerap eksudat oleh sifat alami serbuk atau komponen penyerap lain ketika dioleskan. Yang selanjutnya tak morningku belum tahu yang astagfirullah. 1. Velum album. Velum terdiri dari vaselin putih dan kuning. Vaselin putih adalah bentuk yang telah dimurnikan warnanya karena pemucatan menggunakan asam sulfat. Anhidrous, tidak larut dalam air, tidak tercuci dengan air. Kerugiannya adalah berlemak dan tidak dapat dikombinasikan dengan cairan yang mengandung air. Hanya dapat menyerap air 5%. Jarang dipengaruhi oleh udara, kelembapan, kebanyakan bahan obat dan bahan kimia. Vaselin digunakan pula sebagai pelumas, pelindung, penutup kulit karena merupakan film penutup pada kulit yang mencegah penguapan. Yang kedua, gliserol. Gliserol
dipakai sebagai zat tambahan, antimikroba, dan kelembapan. Pada dasarnya, basis formulasi sediaan pasta tidak jauh berbeda dengan basis yang digunakan dalam formulasi sediaan salep. Yang ketiga, basis hidrokarbon. Karakteristiknya tidak diabsorpsi oleh kulit. Yang kedua, inert. Yang ketiga, tidak bercampur dengan air. Yang keempat, daya adsorpsi air rendah. Farmakope Indonesia edisi 3, salep merupakan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat. Peraturan pembuatan salep menurut Evan Dwyn. Peraturan salep pertama, zat-zat yang dapat larut dalam campuran lemak. Peraturan salep kedua, bahan-bahan yang larut dalam air. Peraturan salep ketiga, bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbukkan lebih dahulu. Peraturan salep keempat, salep-salep yang dibuat dengan jalan mencairkan perannya harus digerus sampai dingin. Persyaratan salep menurut Farmakope Indonesia edisi 3, yang pertama ada pemberian, tidak boleh berbau tengik. Yang kedua kadar. Yang ketiga dasar salep. Dasar salep terbagi atas 4. Yang pertama dasar salep senyawa hidrokarbon, dasar salep serap, dasar salep yang dapat dicuci dengan air, dan dasar salep yang dapat larut dalam air. Selanjutnya ada homogenitas dan penandaan. Menurut konsistensinya, salep terbagi atas. Yang pertama ada unguenis, yang kedua ada krim. Selanjutnya ada pasta, cerata, dan jelly. Menurut sifat farmakologi atau terapeutik dan penetrasinya, salep dapat dibagi yang pertama salep epidermis atau epidermic ointment atau salep penutup. Yang kedua adalah salep endodermik dan salep diadermik. Baiklah, saya akan menjelaskan peraturan pembuatan salep. Yaitu ada 4. Peraturan yang pertama, zat-zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan. Terus peraturan yang kedua, itu bahan-bahan yang larut dalam air jika tidak ada peraturan lain dilarutkan lebih dahulu dalam air, asalkan jumlah air yang dipergunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis air yang dipakai, dikurangi dari basis salep lainnya. Terus peraturan yang ketiga, bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbukkan lebih dahulu, kemudian diayak dengan pengayak nomor 60. Terus peraturan yang keempat, itu salep-salep yang dibuat dengan jalan mencairkan, yaitu campurannya harus digerus sampai dingin. Bahan-bahan yang ikut dilebur penimbangan yang harus dilebihkan 10-20% untuk mencegah kekurangan bobotnya. Nah, di sini ada pengelolaan salep, yaitu pengelolaan salep yang mempunyai konsentrasi seperti mentega, tidak mencair pada suhu biasa tetapi mudah dioleskan tanpa memakai tenaga. Yang kedua atau krim, salep yang banyak mengandung air, mudah diserap kulit, suatu tipe yang dapat dicuci dengan air. Yang ketiga, pasta, salep yang mengandung lebih dari 50% zat pada serbuk satu salep tebal karena merupakan penutup atau pelindung bagian kulit yang diolesi. Yang keempat, cerata atau salep berlemak yang mengandung persentase lilin atau wak yang tinggi hingga konsistensinya lebih keras atau ortatum alba. Yang kelima, golones atau jelly, salep yang lebih halus, umumnya cair dan sedikit mengandung atau tanpa mukosa sebagai pelicin atau basis, biasanya terdiri atas campuran sederhana dari minyak dan lemak dengan titik lembur rendah. Contohnya seperti salt jelly atau 10% amilum dengan air mendidih,
Nah, menurut sifat farmakologi terapeutik, penetrasinya salep dapat dibagi menjadi salep epidermis, yaitu atau disebut dengan salep penutup. Gunanya melindungi kulit dan menghasilkan efek lokal. Tidak diabsorpsi, kadang-kadang ditambahkan antiseptik untuk merendahkan rangsangan atau anestesi lokal. Dengan disebut yang baik adalah senyawa hidrokarbon. Yang kedua, salep endodermis, yaitu salep yang bahan obatnya menembus ke dalam kulit, tetapi tidak melindungi kulit. Terabsorpsi sebagian, digunakan untuk melunakkan kulit atau selaput lendir, disebut yang terbaik dalam minyak lemak. Yang ketiga, salep endiadermis, yaitu salep yang bahannya obat menembus ke dalam tubuh melalui kulit mencapai efek yang diinginkan. Misalnya salep yang mengandung senyawa merkuri atau iodida belonda. Yang ketiga, menurut dasar salepnya, salep dapat dibagi menjadi salep hidrofobik, yaitu salep yang tidak suka air, atau salep dengan dasar salep berlemak atau granulasi, tidak dapat dicuci dengan air, misalnya campuran lemak, minyak lemak, dan lemak. Yang kedua, salep hidrofilik, yaitu salep yang suku air atau kuat menarik air, biasanya disebut tipe M atau A. Nah, yang keempat, menurut Farmakologium Nasional atau Fornas, dasar salep 1 misalnya senyawa hidrokarbon, 2 salep serap, 3 salep yang dapat dicuci dengan air atau dengan emulsi atau MFA. Yang ketiga, 4 dasar salep yang dapat larut dalam air.